Saya akan mengatakan seberapa jauh bahwa peran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu, sebab di situ ada ayat-ayat tertentu atau surat atau mantra tertentu yang saya sendiri pernah membuktikan bahwa daya ampuh Sastro Jendro Hayuningrat, bebasan ada pohon pisang yang sedang akan berbuah keluar jantung saja itu niscaya gosong. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Saya sering ditanya oleh beberapa orang yang ketemu saya, yang datang ke saya, maupun saya pas ada acara ritual di pertapaan-pertapaan. Sebab mengapa saya ditanya? Ini kan dengungan bangsa ini yang konon ceritanya setelah Pak Presiden Jokowi tidak ada presiden lagi dan lalu kembali ke bentuk monarki atau sebuah kerajaan. Syarat mutlak negara menjadi kerajaan itu tentunya harus ada rajanya. Lah bagaimana sang raja itu akan bisa terwujud manakala demokrasi masih seperti ini, parlemennya itu masih kokoh berdiri di Senayan sana, lalu presiden yang sah juga masih ada dan sebagainya. Kelihatannya yang mengapa dia pada bertanya itu kelihatannya mustahil ya, mustahil manakala Indonesia akan kembali menjadi bentuk negara yang monarki atau menjadi kerajaan lah. Namun saya akan menyampaikan setahu saya dalam urusan batin. Ya sekali lagi, perubahan zaman atau bentuk tatanan dunia baru ini tentu perlu laku batin. Sekali lagi, perubahan zaman ini, tatanan dunia baru yang didamba-dambakan oleh para kaum spiritualis, kaum yang berpegang teguh kepada dongeng-dongeng lah, atau cerita sepuh, para sesepuh telah menyampaikan bahwa kelak Indonesia akan kembali menjadi negara kerajaan lah. Apa mungkin itu? Menurut saya bisa mungkin, bisa tidak. Namun kemungkinan itu saya kecenderungannya adalah 60% bisa berubah menjadi kerajaan, 40% akan tetap pada posisi Republik Indonesia yang sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya meyakini bahwa leluhur kita itu waspodo, waskito ing pandulu. Artinya bisa mengatakan demikian tentu dasarnya adalah keilhaman atau wawisik yang tidak hanya sekedar berkata-kata. Artinya saya yakin kalau leluhur kita itu berpikir dulu baru berkata-kata, lalu bertapa dulu baru berkata-kata, tidak seperti orang sekarang hanya bermodal membaca katanya lalu dalam pikirannya mengikuti dengan mungkin halusinasi dan sebagainya berkata-kata lah. Saya akan menyampaikan bahwa keilhaman tempo dulu tentu sesepuh telah menyampaikan tentu ada dasarnya bahwa ing besok tembe Indonesia bakal mijil Ratu Adil, cara gampangnya seperti itu. Otomatis karena Ratu Adil, syarat mutlaknya bentuk sebuah negara ini kembali kepada dari demokrasi menjadi monarki, ya, dari republik menjadi monarki. Lah saya akan menyampaikan ada sebuah syarat mutlak yang saya tahu dari guru saya bahwasanya jika sudah terbabarnya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu, sekali lagi saya mengatakan babare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu adalah syarat mutlak untuk kembalinya Nusantara ini, Indonesia ini menjadi bentuk kerajaan monarki atau syarat mutlak menjadi kerajaan lagi. Nah, tanpa ini niscaya adalah hanya angan-angan saja atau lalu hanya harapan saja. Niscaya selamanya Indonesia akan berbentuk seperti ini dan mungkin akan terpetak-petak dengan simbol kemarin Ranggon ya. Dengan bukti kemarin tahun 98 turunnya pemerintahan Orde Baru sebelumnya ini ya tahun 97, 98
ada perubahan dari Orde Baru menjadi zaman reformasi, itu disimbolkan adanya Ranggon. Gubuk Ranggon itu gubuk yang tinggi-tinggi. Perangan Senggongon lah. Perangan Senggongon atau perang Sanggongon ini terbentuknya otonomi daerah atau otsus dan sebagainya lah. Ini perangan ini taruhlah menjadi Raja Sewu. Raja Sewu ya bupati dipilih rakyat, nggak bisa ada campur tangan, nggak ada sentralisasi, nggak bisa presiden memecat kepada bupati lah. Ini kan sudah nyata. Bisa jadi manakala tidak berubah menjadi kerajaan, Indonesia akan terprail-prail kalau istilah Banyumas itu terpetil-petil. Sekarang saja Rempang bisa nanti mengajukan sebuah otonomi khusus atau bentuk kerajaan, umpamanya seperti itulah. Yang dimaksud oleh leluhur itu adalah kerajaan dalam artian Nusantara itu masih utuh. Lah, syarat mutlaknya semestinya ya putra wayah atau putra putri Praja Nusantara harus sanggup membabarke sastro jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Mengapa saya katakan demikian? Sebab sastro jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu ngelmu pepuntone ngelmu dak tan wonten malih, artinya adalah kawruh yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi, hingga tidak ada lagi ilmu yang melebihi daripada kapasitas, esensi atau dan sebagainya ya, mutunya dan sebagainya daripada sastro jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu lah. Setelah terbabarnya ini, niscaya yang saya katakan resonansi atau getaran bumi, getaran angin, getaran air dan sebagainya, ya taruhlah 4 unsur ini, bumi, geni, banyu, angin, nanti akan muncul secara tiba-tiba yang tanpa disangka-sangka, yang akan menundukkan seluruh jalmo. Cara jalmo itu ya manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekarang Indonesia ini membawa keegoan masing-masing, yang mungkin Jawa mengaku lebih baik daripada Sunda mengaku lebih baik daripada Batak mengaku lebih baik daripada Sasak dan sebagainya. Lah, ini kan mau tidak mau harus kita mengakui bangsa ini adalah bangsa yang bersatu tapi tidak rukun. Bangsa yang bersatu tidak rukun ini yang menyebabkan Indonesia tidak bisa mewujudkan Pancasila yang murni dan konsekuen, yang seolah-olah Pancasila itu tiada atau Pancasila itu sebagai tulisan saja ya. Nah, nanti terimplementasinya daripada Pancasila yang sungguhnya, yang secara murni dan konsekuen, juga saya meyakini oleh Sang Ratu Adil atau Sang Pinilih atau Sang Imam Mahdi, terserah saja, namun dengan syarat mutlaknya adalah terbabarnya sastro jendro Hayuningrat. Lah, saya akan mengatakan seberapa jauh bahwa peran sastro jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, sebab di situ ada ayat-ayat tertentu atau surat atau mantra tertentu yang saya sendiri pernah membuktikan bahwa daya ampuh sastro jendro Hayuningrat, bebasan ada pohon pisang yang sedang akan berbuah keluar jantung saja itu niscaya gosong. Nah, kalau ada ibu hamil umpamanya, kok ada orang membaca mantra sastro jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, sekali lagi sastro jendro Hayuningrat ditambah Pangruwating Diyu, sebab ini dua dalam satu yang seolah-olah terpisah namun sungguhnya adalah sama. Manakala dilakoni sastro jendro saja, itu yang melakoni dulu adalah masa Pak Harto dan gurunya, masa Pak Karno dan gurunya, masa Hayam Wuruk dan gurunya. Lah, namun beliau-beliau ini tidak sanggup Pangruwating Diyu, artinya tidak bisa mengeruat secara mutlak, atau meruat itu ya membuang keruwetan manusia dan bangsanya atau keangkara murkaan di muka bumi ini, karena dirinya itu takut. Dirinya takut akan ikut keruat. Nah, ini yang menyebabkan sastro jendro hanya terbabar pada tahap sastro jendro Hayuningrat ya. Pangruwating Diyu ini tidak bisa, belum pernah terbabar. Lah, sebuah keniscayaan yang saya katakan daya luwih daripada sastro jendro Hayuningrat itu, manakala saya membaca kok di situ ada ibu hamil umpamanya, ini sanksinya bisa jadi itu keguguran. Lah, ini yang sangat dihindari. Makanya membabarke sastro jendro Hayuningrat itu setidaknya radiusnya 1 kilometer dari
perkampungan. Lah ini daya lebihnya. Saya meyakini bahwasanya syarat mutlak untuk Indonesia bisa kembali muncul Ratu Adil atau kembali ke tatanan monarki atau munculnya Sang Ratu Adil ini adalah Mbabare Sastro Jendro Hayuningrat. Namun selama ini kami, ya saya terutama yang telah menerima dari guru saya berasal daripada gurunya Pak Harto gurunya Pak Harto berasal daripada artinya topik Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah teramanahkan dari guru ke guru. Gurunya Pak Harto tentu juga teramanat dari gurunya Pak Karno lah. Gurunya Pak Karno ini tentu teramanat dari para bedogol atau kiainya orang Kejawen lah. Bundelan Sastro Jendro Hayuningrat inilah yang menyebabkan Indonesia bisa berubah menjadi negara dari republik atau bentuk republik menjadi bentuk monarki dan mijilnya Ratu Adil. Manakala tidak ada yang membabar, niscaya hanya akan isepan jempol belaka untuk selama-lamanya. Lah saya akan menyampaikan ini bahwasanya mari kita seksama, ya mari kita seksama, hai para putra-putri Praja Nusantara yang mendambakan perubahan tatanan dunia baru di Nusantara ini, mestinya bahu-membahu secara seksama, secara yakin untuk bisa segera membabarkan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu, di mana tentunya saya yang terijazai oleh beliau, saya yang mungkin di antara yang tahu atau bahkan yang lebih tahu daripada yang lain. Kali ini saya menyampaikan intinya terbabarnya Sastro Jendro Hayuningrat. Manakala ini telah terbabar, tidak ada satupun, jangankan manusia, jagat sakutu-kutu saku rebeng langit, ya sak lumaing bumi, tidak mungkin akan bisa ada yang membantah atau mencegah. Setelah pada prinsipnya saya menyampaikan di sini ya bahwa Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu ini adalah syarat mutlak untuk bentuk negara republik. Manakala sudah terbabar, yang saya maksud bentuk negara republik menjadi monarki dengan syarat mutlak Mbabare Sastro Jendro Hayuningrat strip komplit dengan Pangruateng Diu, sehingga setiap warga negara tidak ada sifat keangkara murkaan. Kalau sekarang kan kalau nggak korupsi malah dicela ya, harus ikut korupsi, itulah orang yang banyak temennya. Lah nanti ketika itu telah teruat masing-masing individu dan bangsanya, niscaya sifat-sifat keangkara murkaan untuk memiliki atau jiwa ingin merebut hak orang lain ini sudah tidak ada. Lah saya kali ini menyampaikan intinya Mbabare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu adalah syarat mutlak merubah bentuk negara dari republik menjadi monarki. Saya rasa demikian. Terima kasih.